Geopark Indonesia masih berada di Geopark Global Rinjani, Lombok. Rinjani merupakan gunung api vulkanik tertinggi kedua di Indonesia. Bentang alamnya yang indah menjadikan Rinjani sebagai salah satu gunung yang banyak mendatangkan wisatawan asing untuk mendakinya. Potensi memberdayakan masyarakat yang di sekitarnya untuk menjadi guide atau pemandu pun sangat besar. Jika pada umumnya guide adalah laki-laki, ada yang berbeda dengan guide di Rinjani, yaitu terdapat sejumlah guide perempuan. Salah satunya dia. Ini yang saya salut. Katanya dalam 1 bulan ini aja Mbak Dian itu udah menemani sampai 5 kali ke puncak Gunung Rinjani. Itu bisa dibayangkan nggak betapa kuatnya Mbak Dian dengan tampilan yang semungil ini, tapi wah luar biasa deh. Nah ini kalau biasanya kita melihat para guide itu didominasi oleh laki-laki, kalau di sini Mbak Dian salah satu guide wanita. Mbak, saya ini penasaran kenapa Mbak Dian tertarik untuk menjadi guide wanita di sini? Dari hati nurani yang paling dalam, saya suka jalan terutama, dan saya tertarik sekali dengan woman guide yang dinamakan di sini atau guide perempuan yang sangat jarang diminati sama perempuan juga. Tetapi selain itu bisa membantu keluarga mencari nafkah, dan juga untuk Rinjani, untuk perempuan ke Rinjani emang itu tidak mudah, dan hanya saja saya ingin membuktikan bahwa wanita itu bisa. Masih dalam menemukan jawaban seberapa besar dahsyatnya letusan Gunung Rinjani atau Samalas, tim Geopark bertolak ke Pantai Tebing. Mbak Meli, ini bisa jelasin nggak sih keistimewaan dari tebing ini? Karena nih buat saya nih orang awam, ini terlihat seperti tebing biasa aja. Dibanding dengan situs-situs singkapan letusan Samalas yang lain yang ada di Geopark Rinjani Lombok, keistimewaannya karena ini berasal dari endapan secondary eruption. Jadi kalau yang di tempat lain itu dari endapan itu langsung, dari awan panas langsung. Nah kalau ini dia sempat masuk ke air laut dulu. Sempat masuk ke air laut, iya. tapi tingginya masih sempat masuk seperti ke ini air ya? laut. Terus dia mengalami letusan sekunder istilahnya, karena kan dari suhu yang sangat panas, terus masuk ke air laut yang dingin. Nah itu terjadi perbedaan suhu yang sangat besar, signifikan. Jadi dia menghasilkan letusan. Nah itu yang membuat materialnya lebih kecil dibanding dengan piroklastik lain yang kita temui. Ini Itu kalau kelihatannya lapisannya rapuh. Ya. Ada kemungkinan resiko untuk longsor atau Oh enggak nih, iya Mbak? jelas, karena ini kan usia batuannya masih sangat muda. Diperkirakan berapa umurnya? Kalau Rinjani kan abad 13, jadi ya kira-kira 700 tahun. 700 tahun? Kalau skala Dianggap geologi, muda, ya, kalau skala geologi itu masih bayi kalau di geologi. Bahkan yang usianya ribuan tahun pun belum tentu bisa keras. Jadi butuh jutaan tahun. Jadi butuh waktu yang lama untuk bisa sangat lama. menjadi tebing yang solid ya. Bukti dahsyatnya letusan Samalas atau Rinjani terekam jelas dengan batuan-batuan yang ada di sekitar Pulau Lombok. Dari hasil penelitian, nyatanya besarnya letusan pada tahun 1257 mengakibatkan permukiman Pamatan terkubur. Geolog menyimpulkan tak hanya satu perkampungan saja, melainkan masih banyak data perkampungan yang belum digali dari hasil letusan Samalas. Ini Pak Her, di sini tadi teman-teman sempat membuat kotak ini. Ya. Itu kesimpulannya apa? Jadi tujuan membuat kotak ini dalam rangka mengambil contoh dari lapisan hasil letusan Samalas ini. Ya. Jadi mulai letusan pertama, kemudian letusan kedua, ketiga, dan keempat ini. Jadi ini menggambarkan secara umum hasil letusan Samalas 1257. Ini berarti adalah hasil dari letusan pertama? Ya, jadi pada saat meletus Ya. yang dihasilkan adalah letusan ini. Iya. Ini Sampai ke Ya. bawah sini? ya ke bawah. Ini sudah merupakan tanah perkampungan Pamatan yang ada di dalam Daun Lontar. Itu merupakan kampung, ini besar sekali. Ini Berarti- ada di atas ini. Ini berarti dulunya perkampungan ya? Perkampungan yang ada di Daun Lontar disebutkan sebagai Kampung Pamatan. Kampung Pamatan. Pamatan. Nah, ini tertutup oleh letusan setinggi ini.